Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessy Kurniawati, mahasiswa STKIPP GRI Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan memberikan materi yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Budaya dalam Komunikasi Konseling yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Sri Nurni. Ada beberapa materi di antaranya. Yang pertama, pengertian komunikasi lintas budaya. Yang kedua, landasan komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, konsep dasar komunikasi lintas budaya. Yang keempat, implementasi nilai-nilai budaya dalam komunikasi. Dan yang terakhir, atau yang kelima, yaitu tujuan komunikasi lintas budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan suatu ide atau gagasan budaya yang satu kepada budaya yang lain, ataupun sebaliknya. Kebudayaan yang terkait bisa antar dua kebudayaan atau lebih. Dengan adanya komunikasi lintas budaya, kita dapat mempelajari situasi di mana orang-orang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan saling berinteraksi. Jadi, dengan adanya komunikasi lintas budaya, kita sebagai individu dapat berinteraksi dengan orang-orang dan mengetahui latar budaya orang yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada landasan komunikasi lintas budaya. Ada 5 landasan dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu landasan pengaruh teknologi, yaitu dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat dan cepat menciptakan sebuah perubahan yang signifikan dalam komunikasi antar budaya dan agama. Lalu yang kedua, landasan keunikan demografis, yaitu melalui komunikasi antar budaya dan agama dapat diberikan pemahaman bahwa dalam proses komunikasi hendaknya mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan keunikan demografis. Jadi dalam melakukan komunikasi lintas budaya ini kita harus mempertimbangkan keunikan demografis. Lalu selanjutnya ada landasan pengaruh politik dan ekonomi. Di dalam komunikasi antar budaya ada terkandung kekuatan sosial atau politik yang ada di dalamnya. Jadi di dalam komunikasi lintas budaya ini terdapat nilai sosial dan politik yang ada di dalamnya. Lalu yang keempat, kepentingan etika. Etika bisa didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mengikat bagi individu ataupun kelompok tertentu. Dan yang terakhir ada pengaruh media. Media sangatlah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada konsep dasar komunikasi lintas budaya. Setiap budaya mempunyai sistem bahasa yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Dan bila budaya beragam, pastinya beragam pula praktik-praktik komunikasi. Dalam komunikasi lintas budaya, orang cenderung akan berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil yang positif. Jadi dalam komunikasi lintas budaya ini, setiap individu pasti akan berinteraksi dengan orang lain dan mereka memikirkan bahwa dengan berinteraksi akan memberikan hasil-hasil yang positif. Lalu yang selanjutnya ada implementasi nilai-nilai budaya dalam komunikasi. Nilai budayanya ada nilai budaya yang relevan. Antara lain yaitu yang pertama, pemecahan masalah menjadi tanggung jawab konselor. Lalu yang kedua, hubungan konselor dengan klien bersifat hierarkis. Lalu yang selanjutnya ada rasa empati atau tenggang rasa dan kematangan psikologi. Penerapan nilai-nilai budaya ada beberapa penerapannya. Yang pertama, keterampilan memperhatikan. Lalu yang kedua, keterampilan memantulkan perasaan. Keterampilan membuka interview. Dan yang keempat, keterampilan menstruktur. Yang kelima, keterampilan pemecahan masalah. Lalu keterampilan memahami jalan pikiran konseli. Dan yang terakhir yaitu keterampilan memahami tingkah laku konseli. Yang terakhir ada tujuan komunikasi lintas budaya. Di dalam komunikasi lintas budaya terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, lebih peka secara budaya. Jadi dengan adanya komunikasi lintas budaya ini, kita sebagai individu lebih peka terhadap budaya. Lalu yang kedua, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Lalu yang ketiga, mempelajari keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, membantu memahami budaya. Yang kelima, membantu memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya. Sekian yang dapat saya berikan dan saya paparkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.